warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lidik Istiawati, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Puring, Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, sebelah kanan saya rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria. Saya guru mata pelajaran fisika yang akan disupervisi oleh beliau. Kegiatan ini merupakan tugas dari modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Kapan rencana untuk praktek di kelas ya? Insya Allah nanti di hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Di kelas apa Bu Koir? Di kelas 11 MIPA 6 Ibu. Ya, pada jam? Pada jam 1-2. Oh 2 iya. jam nantinya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Koir? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai diantaranya melalui tanya jawab, nanti akan ada diskusi, presentasi. Diharapkan nanti anak-anak dapat memahami tentang apa itu efek Doppler, karena kebetulan besok itu subbab yang mau saya berikan tentang efek Doppler itu. Anak-anak dapat memahami, menentukan besaran-besaran yang berkaitan tentang efek Doppler, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan tentang efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari dengan aktif, kreatif, proaktif, komunikatif. Bagus sekali tujuan pembelajaran dari Bu Koir ya. Terima kasih. Kira-kira model dan metode pembelajaran apa yang Bu Koir terapkan? Rencananya saya akan menggunakan model PBL Bu, Problem Based Learning, dengan metode praktikum. Jadi alat dan bahan apa yang digunakan dalam pembelajaran ini Bu? Saya akan menggunakan proyektor, laptop, nanti papan tulis. Akan saya gunakan juga nanti aplikasi Pipok Bu, untuk mendukung pembelajaran besok itu saya gunakan aplikasi Pipok. Penggaris juga. Penggaris. Oh iya. Aplikasi itu didapat dari mana ya Bu? Di Play Store ada. Di Play Store nanti anak-anak tinggal install aja. Oh iya, kreatif sekali Bu Koir. Terima kasih Bu. Bisakah Bu Koir memberikan penjelasan langkah-langkah pembelajaran atau sintak pembelajaran dari materi ini Bu Koir? Secara garis besarnya, sintak pertama itu ada pendahuluan Bu. Pendahuluannya itu nanti terdiri atas anak-anak harus berdoa, karena kebetulan di jam 1-2 kita ada pembiasaan pembacaan Asmaul Husna, terus ada doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Maring, biar anak-anak tambah semangat. Setelah itu kita ada pembiasaan berikutnya, ada SGM, Semaring Gemar Membaca. Jadi kita itu masuk ke sintak jadinya karena di jam pertama. Kemudian setelah itu sebelum saya akan memasuki ke inti, saya akan mengecek kehadiran anak-anak dulu. Saya akan cek kehadiran anak-anak. Saya akan motivasi dulu dengan memberikan yel-yelnya Semaring. Kita punya yel-yelnya Semaring itu. Masuk ke tahap sebelum masuk ke tahap inti, saya akan memberikan tujuan pembelajaran juga, memberitahu ke anak-anak tujuan pembelajaran kita ini apa. Terus kemudian asesmennya gitu. Kalau diskusi kalian akan ini nanti diskusinya yang aktif. Itu nanti asesmennya akan saya beritahu. Ada afektif, psikomotor, kognitifnya akan saya beritahu ke anak-anak. Jadi ada 3 penilaian ya Bu? Masuk ke inti, saya akan berikan gambar di proyektor. Saya akan tampilkan gambar yang berkaitan tentang efek Doppler. Saya akan berikan gambar untuk pemantik. Ada pertanyaan pemantik. Ya betul. Untuk anak-anak biar berpikir kreatifnya itu tadi Bu, menggali informasi ke anak-anak sebelumnya. Betul. Dari situ nanti saya akan bagi kelompok. Saya bagi kelompok 5-6 anak. Saya suruh mejanya saya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan bagikan LKPD. Saya beri waktu
sekitar 20 menit untuk anak-anak diskusi menyelesaikan LKPD. Di situ nanti saya akan membimbingnya juga. Setelah diskusi, anak-anak saya suruh presentasi. Masing-masing kelompok mewakili ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Hasil dari diskusi. Dari hasil diskusi itu tadi kita ada kesimpulan bareng-bareng. Anak-anak itu menyimpulkan hasil diskusinya tadi bersama dengan anak-anak. Bersama dengan anak-anak. Kemudian sebelum saya tutup, saya akan menginformasikan materi apa yang dipelajari besok. Paling nggak anak-anak ada wawasan ya. Apa ya? Tentang apa, materi apa. Jadi anak-anak sudah ada persiapan begitu ya. Harapan saya seperti itu. Kemudian ya. penutup dan doa. Ya, itu langkah-langkah dari pembelajarannya Bu Koir ya. Kemudian adakah kendala dalam pembelajaran nantinya ya? Mungkin Bu Koir. Kalau sebelumnya itu begini Bu, pembelajaran itu kan lebih berpusat kepada siswa. Gitu. Makanya ini besok itu saya coba dengan model yang lebih ke anak-anak yang action. Jadi pembelajaran yang menyenangkan begitu ya Bu. Betul Ibu. Iya. Nyobanya itu. Iya. Apa kira-kira yang Bu Koir lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan mencoba menggunakan beberapa model pembelajaran Bu. Jadi saya saya cari model pembelajaran yang di situ berpusat pada siswa, yang mengaktifkan ke siswa. Kalau besok kan PBL, mungkin PBL, berikutnya lagi PJBL atau bagaimana gitu. Discovery learning. Jadi yang pembelajaran yang menyenangkan, menumbuhkan anak-anak berpikir kreatif, mandiri, inovatif begitu ya Bu ya. Betul Ibu. Kira-kira harapan dari Bu Koir dari pembelajaran ini apa? Saya berharap nanti anak-anak lebih mandiri, lebih kreatif, lebih aktif di kelas. Dan nanti diharapkan pula hasil belajarnya anak-anak lebih baik dari sebelumnya. Ya, bagus sekali Bu Koir harapannya. Terus usaha apa Bu Koir untuk mencapai harapan tersebut? Usaha saya mempersiapkan perangkat pembelajaran lebih matang Bu. Untuk untuk masuk ke kelas saya butuh persiapan yang lebih matang. Saya butuh LKPD yang lebih baik juga, biar anak-anak itu lebih senang ketika buka LKPD-nya aja sudah menarik gitu misalnya. Begitu. Iya. Terima kasih Bu Koir. Semoga nanti pada saat supervisi di kelas lancar, sukses. Terima kasih. Ya. Indonesia Raya bertakwa, berbakti, terpuji dan mengabdi. Sepeda motor di depan ambulan, kira-kira apa yang terbesit di benak kalian ketika menggambar itu? Pernahkah kamu mendengar sirine ambulan yang sedang bergerak? Gimana suaranya? Berikutnya maksud itu saya ingin beritahu dulu. Jadi pada nanti kita berkelompok, aspeknya yang saya nilai ada semuanya adalah waktunya. Kembali mampu mempresentasikan hasil percobaan konsing atau berpikir kritis. Berikutnya tenaganya atau orang tuanya pakai aplikasi Pipok. Jadi silakan install dulu aplikasi Pipok. Tulisan Pipoknya ada di mana? Ada di aplikasi Pipok. Dua HP nanti itu akan berfungsi sebagai satunya sebagai sumber bunyi, satunya sebagai pendengar, gitu ya. Kita akan buktikan bagaimana frekuensinya nanti ketika satunya itu didekatkan. Nanti di sana akan terbaca dengan percobaan 1, percobaan 2, 3, 4 sampai 5 ada seperti ini. Sudah? Semua kelompok sudah? Sudah? Ikuti petunjuk, ikuti yang ada di
perasaan Bu Boy setelah disupervisi masih terasa ya? Iya Bu. Santai saja Bu Boy, ya, kita buat relax saja ya. Siap Bu. Gini, setelah saya masuk di kelas, saya supervisi di kelas di 11 MIPA 6. Tadi saya sudah melihat Bu Koir ini dengan antusiasnya untuk menyemangati anak-anak dengan gambar-gambar yang sudah disiapkan, tadi sudah ditampilkan ya Bu ya. Dengan pembelajaran tadi kira-kira apa permasalahan yang dihadapi Bu Koir? Permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu, karena biasanya saya pakai modelnya ceramah. Jadi dengan menggunakan PBL ini saya perlu penyesuaian di masing-masing sintaknya itu waktunya Bu. Jadi penyesuaian waktunya. Tadi kan sempat agak molor sedikit gitu. Karena anak-anak yang sudah waktunya selesai praktikum kan masih asik gitu. Masih asik. Padahal waktunya cuma 20 menit tapi waktunya masih jalan. Oh begitu. Iya iya. Belum jalan terus gitu. Mungkin perlu jam terbang lebih tinggi kata sih Bu. Perlu dicoba lagi. Tapi saya lihat tadi Bu Boy sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang bagus, sudah ditampilkan di depan tadi di proyektornya juga sudah. Kemudian Bu Boy sudah menggunakan ini apa namanya, menampilkan video, itu kan termasuk diferensiasi apa ya Bu ya? Konten Bu. Oh konten ya, bagus ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, jadi untuk menggali informasi dari anak-anak ya Bu ya. Gitu. Terus tadi saya lihat Bu Koir itu mengelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok. Tujuannya apa itu ya? Dengan harapan nanti anak-anak lebih aktif Bu. Dengan Ya. kelompok itu nanti anak-anak dapat saling memberikan informasi dengan teman sebayanya. Oh gitu. Nggih. Ya. Jadi saling informasi memberi informasi. Nggih. Oh ya. Atau tutor Pola- sebaya begitu. Oh iya bagus. kolaboratifnya yang saya Iya. katakan. Saya lihat anak-anak tadi begitu antusias dan senang ya Bu ya. Karena mungkin anak-anak ini praktikum menggunakan ini Bu, dari apa tadi? Aplikasi Pipok ya, yang harus diunggah dari Play Store ya. Oh begitu. Syukurlah pembelajaran yang menyenangkan dari Bu Koir. Anak-anak semakin ini apa namanya, semakin kreatif, inovatif ya. Dia berani mengeluarkan pendapat dari diskusi tersebut ya. Kemudian kendala apa yang dialami Bu Koir tadi di kelas? Kendalanya saat diskusi tadi ada beberapa siswa yang masih kurang fokus. Misal ada yang guyon itu masih ada Bu. 1, 2 itu ada yang masih waktu praktikum itu masih ada yang guyon, kurang fokus saja mungkin. Mungkin ada di kelompoknya tadi ya, di Kelompok sebelah 2 tadi. kelompok 2 tadi ya. Oh iya. Begini Bu Koir, mungkin terkadang anak-anak itu di sela-sela pembelajaran mungkin harus ada ini ya Bu ya. Kalau boleh saya sarankan ada ice breaking atau jadi untuk memotivasi anak-anak biar lebih semangat lagi gitu ya Bu ya. Siap Bu, Ya, pada saya lihat teman ini. mendatang. Iya, pada teman, oke. Ya bagus sekali. Kira-kira komitmen apa yang Bu Koir ingin capai dari Saya berharap nanti saya akan dapat mengajarkan ilmu saya ke peserta didik dengan baik Bu. Saya berharap nanti saya dapat menjadi guru yang kompeten seperti Ibu. Saya berharapnya seperti itu nanti. Ya, bagus sekali Bu Koir. Kemudian untuk langkah pembelajaran yang Ibu lakukan yang kemarin dengan sekarang itu apa perbedaannya? Waduh Bu, kalau itu sangat beda jauh ya Bu. Beda jauh Bu. Kalau biasanya itu lebih saya banyak ke ceramah dan menjelaskan ke siswa. Kalau ini anak-anak lebih antusias, lebih senang, lebih bisa, menurut saya ini lebih mengenal. Iya. Pakai ceramah anak-anak ngantuk begitu ya, bosen ya Bu ya. Jadi ini kan dibentuk kelompok, kemudian anak-anak
sekali Bu. Jadi dari situ sudah terlihat diferensiasi, pembelajaran diferensiasinya sudah terlihat Bu. Terima kasih. Ya. Kemudian begini, dari situ, dari kegiatan tadi, dari mulai pra, kemudian observasi di kelas, kemudian pasca observasi, apa kira-kira yang Bu Koir harapkan? Saya berharap nanti tidak hanya saya tapi juga rekan sejawat yang lainnya gitu, dapat menggunakan model-model pembelajaran yang tidak monoton ceramah. Ya, pada ceramah. Jadi bisa. Saya yakin semua mata pelajaran yang lain bisa digunakan pembelajaran yang lebih berbasis ke siswa. Ya. Jadi harapan jauhnya nanti ya anak-anak hasil belajarnya baik, belajar dengan sangat menyenangkan. Gitu. Ya, jadi model dan metode pembelajarannya mungkin bisa bervariasi ya Bu ya. Jadi tidak ada ceramah, jadi ada diskusi, ada praktikum, jadi yang lebih menyenangkan begitu. Oke, terima kasih Bu Koir atas bantuannya. Terima kasih, selamat siang. Siang Ibu.